Belum lepas ingatan publik saat Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan tentang ambang batas suara partai politik untuk mengusung calon di pilkada, serta batas usia calon untuk mengikuti pilkada. Berbagai kalangan akademisi dan masyarakat menganggap MK melakukan terobosan untuk menyelamatkan demokrasi. Namun seperti tak mau mengalah dalam sebuah pertandingan, Badan Legislasi DPR RI menggelar rapat panitia kerja untuk membahas revisi Undang-Undang Pilkada. Hasil rapat Badan Legislasi DPR RI justru memutuskan hal yang berbeda dengan putusan MK. Ambang batas suara parpol untuk mengusung calon di pilkada sebanyak 6,5 sampai 10% hanya berlaku bagi partai politik non-parlemen atau yang tidak memiliki kursi di DPRD. Sementara untuk usia calon gubernur atau calon wakil gubernur, justru rapat Badan Legislasi menerapkan putusan Mahkamah Agung. Memang perdebatan mewarnai pembahasan tersebut, namun lagi-lagi PDIP yang berdiri sendiri tak sanggup melawan gabungan partai politik yang bernama Koalisi Indonesia Maju Plus. Apakah ada agenda tersembunyi untuk menganulir putusan MK dalam pembahasan RUU Pilkada oleh balik DPR? Atau ini merupakan dorongan politik yang berujung pada kekuasaan? Tim TV One mengabarkan. Ya, walaupun RUU Pilkada ini sudah dibahas sejak tahun 2023 di balik DPR, poinnya awalnya memang untuk memajukan dari Pilkada menjadi bulan September, tapi itu ditolak oleh MK. Namun di sisi ini yang agak membingungkan masyarakat, nantinya setelah RUU Pilkada ini disahkan menjadi undang-undang, lantas bagaimana nasib dari putusan MK kemarin? Bahkan sejumlah partai politik, yakni kita sebut saja PDI Perjuangan, masih tetap akan taat kepada konstitusi, akan tetap mendaftarkan dari calon kepala daerah di Pilkada Jakarta. Biarkan narasumber yang menjawab pada pagi hari ini sudah hadir di studio Bang Margarito Kamis dan juga Bang Ferry Amsari. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak-Bapak. Assalamualaikum. Saya masih ingat kemarin Bang Margarito Kamis menyatakan ini titik nggak pakai koma, nggak ada utak-utik yang bisa dilakukan, nggak ada akal-akalan, tidak ada celah yang bisa dilakukan. Tapi sorenya Bang, kita melihat sendiri ternyata balik menggelar rapat yang juga kemarin 8 dari fraksi DPR ini dan juga pemerintah sudah setuju RUU Pilkada ini akan dibawa ke sidang paripurna dengan poin-poin yang dianggap menganulir dari putusan MK. Tanggapan Anda seperti apa? Begini, kemarin saya bilang tidak mungkin. Begitu ya, why? Karena Anda mesti siapkan RUU. Anda mesti siapkan untuk naskah akademik. Begitu gitu ya. Saya sama sekali tidak tahu kalau ini kelanjutan dari yang sudah-sudah itu. Karena itu saya beranggapan bahwa tidak mungkin. Karena pekerjaan yang begitu besar itu bagaimana disiapkan dalam waktu 1 hari. Saya juga tidak pernah dengar ada usul dari mana gitu ya. Tiba-tiba, bukan tiba-tiba gitu ya. Ternyata ini barang kelanjutan dari yang lalu. Dibahas kembali gitu-gitu. Meskipun isinya bukan yang di awal diinisiasi di awal. Itu dia. Itu dia. Itu yang apalagi yang itu tadi yang Anda bilang itu gitu kan. Nah, itu problem memang. Saya harus akui itu problem. Sebab kan begini kira-kira nih, saya suka aja gitu ya. Di naskah akademik kan mesti bicara isu yang mau diubah itu. Soalnya adalah apakah soal yang kemarin diputus itu masuk dalam naskah akademik? Kalau tidak ada? Anda tahulah. Itu jadi soal memang. Saya mengakui itu. Karena sekali ini tidak dibicarakan sama sekali, lalu jadi tidak ada dalam jangkauan ekspektasi untuk perubahan, lalu itu masuk. Gitu kan? Nah, itu memang harus diakui itu satu soal gitu ya. Di titik itu makanya karena saya tidak melihat semula itu saya tidak tahu bahwa itu sudah dibicarakan sebelumnya, maka saya bilang tidak mungkin. Enggak mungkin ini. Anda mesti siapkan naskah akademik, Anda mesti bikin RUU-nya. Bagaimana mungkin dalam 1 hari gitu ya. Nah, gitu-gitu kan. Makanya saya bilang nggak mungkin. Nothing ini. Nah, ternyata ini adalah kelanjutan dari yang sudah-sudah, yang ternyata juga mengcover juga isu yang paling mutakhir.
Jadi gitu ya. di statement Gerindra pada saat rapat kerja itu, Bang Habibur Rahman mengatakan bahwa ini kita sudah menyelamatkan konstitusi rakyat dari pembegalan-pembegalan pihak luar, katanya gitu. Jadi mungkin dia menganggap bahwa MK ini pembegal konstitusi, katanya seperti itu, dengan putusan yang kemudian seolah-olah mengambil peran legislatif. Oh, kalau itu iya. Nah, itu kalau itu iya. Kalau itu iya. Kan tadi di VT itu kan, di VT tadi kan bilang, Anda boleh, Anda bilang kan, Mahkamah Konstitusi mengubah syarat. Ya. Dia bikin syarat baru. Itu bukan wewenangnya Mahkamah Konstitusi. Di pasal 24AC ayat 1, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, gitu, yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Jadi, sesuai atau tidak sesuai? Cuma itu. Baik. Tidak bikin yang Rincian lagi. rincian kayak yang tadi yang di DVD itu tuh nggak ada rinci itu. Rinci merinci itu Urusan DPR. urusan pembentuk undang-undang. Pada titik itu formal Mahkamah Konstitusi ambil alih wewenangnya DPR. Pembentuk undang-undang DPR dan pemerintah dalamnya. Oke, saya mau ke Bang Suka atau Ferry. tidak? Bang Ferry, tapi kalau sejalan nggak dengan pernyataan Bang Margarito, ini sebenarnya bukan wewenang bukan wewenang dari MK sendiri, tapi kalau kita melihat poin-poin yang kemarin disampaikan, kalau nanti udah jadi nih, jadi undang-undang nih, kemudian kita mengacu kemana? Keputusan MK kah? Atau kemarin ke Pilkada ini? Pertama, kalau dalam sejarah pengujian undang-undang, perdebatan soal siapa yang mencuri kewenangan siapa itu sudah dimulai dari tahun 1803. Artinya? Ya, ini perdebatan klasik. Ya. Ya. Ada yang mengatakan peradilan mencuri kewenangan legislasi, namanya Charles L. Black, gitu ya. Ada yang mengatakan bahwa ini tugas hakim untuk menegakkan konstitusi. Memang politisi yang buat undang-undang, tapi hakimlah yang paham hukum. Ya. Itu kata John Marshall, begitu ya. Nah, pemikiran siapa yang dipakai dunia? Pemikiran John Marshall. Sampai ke Indonesia. Oleh karena pemahaman di kepala para politisi, kepentingannya sangat politis satu waktu. Oleh karena itu, tugas hakimlah menuntun itu. Maka irah-irahnya demi nama Tuhan yang Maha Kuasa, nama Maha Esa, gitu ya. Demi menuntun kepentingan politik itu. Nah, timbul pertanyaan, apakah saat ini perlu diperdebatkan? Sudahlah, konstitusi kita menjelaskan bahwa itu kewenangan Mahkamah Konstitusi. Nah, ini sudah berlangsung lama. Saya ingin bahkan mengutip untuk menjelaskan putusan siapa yang dipakai, seorang pakar sangat kenamaan di sidang MK di perkara Pilpres, namanya Dr. Margarito Kamis, yang menyampaikan bahwa sifat putusan MK itu final and binding. Tidak ada lagi, bahkan kalau perlu tidak ada PKPU. Bahkan ya semua orang harus patuh, erga omnes ini. Jadi aneh kalau kemudian DPR tidak patuh, tidak menjalankan. Tidak patuh, mengabaikan. Kan jadi lucu bahwa tugas peradilan konstitusional ini adalah memperbaiki undang-undang. Bukan dibalik ya. Undang-undang untuk memperbaiki putusan MK. Bagi saya, sebenarnya kita semua sudah tahu apa yang terjadi. Tinggal mau berjujur-jujur saja. Bahwa DPR tentu kesal dengan putusan ini, karena ruang politik yang sudah mereka rancang dengan koalisi pemerintahan yang sangat besar, bayangkan mengatur berbagai provinsi yang ada, kabupaten, 545 konsep politik sedang dibangun dalam pilkada di provinsi dan kabupaten saat ini, buyar tuh. Ya, rencana calon tunggal berhadapan dengan kota kosong jadi buyar karena potensi calon alternatif jadi terbangun banyak. Yang dirancang untuk Jakarta yang paling penting ya, jadi trend center politiknya itu bisa rusak. Anies digagalkan, PDIP tidak bisa masuk. Masuklah Ridwan Kamil, padahal dia sangat potensial menang di Jawa Barat. Tapi gara-gara masuk Anies lagi, cerita bisa berubah. Bisa pulang kampung ini barang kan. Jadi ini tentu merusak skema politik yang sudah ada. Dan Mahkamah Konstitusi berdasarkan prinsip konstitusional yang kita pahami dan diterapkan selama ini, ya memang punya kewenangan untuk itu. Dan itu harus diakui konsep yang betul-betul baru
yang membangun demokrasi yang sedang dibajak oleh partai. Oke, yang jadi masalah kemudian dipertanyakan adalah jika kemudian MK punya wewenang ke arah sana, kenapa tidak langsung saja memutuskan pasal 40 ini tidak sesuai konstitusi, inkonstitusional, dicabut saja pasalnya, sehingga tidak ada celah lagi, tidak ada rincian lagi, sehingga 0% ininya, apa namanya, parliamentary thresholdnya. Dulu Prof. Mahfud ketika masih di luar MK berpahaman tidak boleh Mahkamah Konstitusi itu positif legislator. Artinya? Jadi pembuat undang-undang dalam putusannya. Begitu masuk sebagai hakim dia baru sadar. Untuk mewujudkan rasa keadilan di masyarakat nggak cukup menghapuskan dan tidak menghapuskan. Harus sesuatu perlu ditegakkan. Beri saya contoh pengadilan yang hanya tugasnya menghapuskan dan tidak menghapuskan. Peradilan perlu menemukan keadilan kan, rest finding katanya. Begitu sudah masuk politik, lupa kita ilmunya. Untuk menemukan hukum agar keadilan bisa diwujudkan. Hakim tidak bisa memutus menghilangkan sesuatu, padahal bukan tidak mungkin politisi malah mengubahnya. Lari punya tafsir. Jadi hakim harus tegas. Dalam putusannya itu tegas menjelaskan, membuka alternatif. Kalau dilihat dalam putusan ini bagaimana rusaknya DPR, putusan ini jelas-jelas mengatakan bahwa tidak hanya partai non-sit, partai sit yang duduk di DPR pun, DPRD punya hak untuk itu. Hak untuk, jelas, clear. Cuman DPR sedang bermain-main saja. Oke. Ya, Bang Margarito, tadi dikatakan Begini. bahwa silakan. Begini. Yang membentuk undang-undang, kewenangan membentuk undang-undang itu DPR dan pemerintah. Tidak ada yang lain. Mahkamah Konstitusi dalam pasal 24A, 24C ayat 1 menguji undang-undang atas undang-undang dasar. Titik. Putusannya final. Begitu ya. Kan dua hal yang berbeda. Begitu ya. Tapi saat ini justru kondisinya adalah undang-undang yang bagaimana akan dengan penjelasan Abang soal batas usia calon presiden dan calon wakil presiden? Begini. Itu juga mengubah. Abang bilang itu tidak. Yes, betul. Dan di putusan MK tidak boleh itu diganggu gugat. Oke, betul. Silakan. Sebentar begini. Betul. Karena waktu itu debatnya etika. Ini tidak etis, segala macam gitu. Dan itu yang mau di-challenge. Putusan ini tidak masuk di akal karena tidak etis. Ada paman ada isu paman pada waktu itu kan. Memang nggak bisa, kalau Anda challenge pakai itu nggak bisa. Putusan dikoreksi dengan putusan. Tidak ada cara lain. Dan jangan lupa, apapun itu, undang-undang itu dibikin oleh DPR. Terserah DPR. DPR bikin norma apa? Satu. Yang kedua ya. Terserah DPR termasuk mengabaikan ataupun menganulir dari putusan MK. Oh iya, kalau dia tidak ikut. Kalau dia tadi dalam kasus ini melampaui wewenang, dia bikin norma sendiri. Dua, soal menemukan hukum, rest finding, ya itu kalau teks normanya tidak cukup jelas. Case-nya begini, normanya begini, tidak cukup jelas. Anda tidak boleh berhenti di situ. Anda terus mesti bergerak, mesti putus itu kasus, dia menemukan hukum di situ. Kalau teks tidak jelas, case-nya begini, teks tidak jelas, ini putus gimana nih? Harus temukan. Persis seperti tadi yang Ferry bilang. Yang tahun 1803 itu kasus Marbury dan Madison. Itu teks tidak jelas. Undang-undang dasar tidak tegas memberikan kewenangan judicial review kepada Mahkamah Agung pada waktu itu. Lalu ini gimana? Itu sebabnya kasus itu berlangsung 2 tahun. 1801 putus nanti 1803. Setelah Marshall itu memasuki, jangan lupa dia tidak memasuki teks, dia memasuki perdebatan. Dia menemukan Alexander Hamilton yang mengatakan ini benteng keadilan. Saya mesti putus. Menemukan hukum. Yes. Kalau bukan begitu. Lalu yang ketiga, ya. Kalau soal DPR begini dan MK begini misalnya, kata ini pendapat Kelsen agar memurnikan hukum itu dari politik. Lalu dia bikinlah pengadilan sendiri yang mengecek itu. Itu pendapat Kelsen itu. Oke. Nanti kita dalami lagi ya. Bang Ferry udah mau siap-siap nih untuk menyangga, tapi kita jeda dulu. Kita akan kembali saja. Tapi di Apa Kabar Indonesia Pagi.
Sebelum kita lanjutkan dialog yang makin memanas pada pagi hari ini, kita sampaikan informasi dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, pemirsa, yang angkat bicara juga seputar rapat Badan Legislasi Balik DPR RI kemarin. Nah, bahwa beberapa hal dari Undang-Undang Pilkada sudah tidak relevan lagi dan pemerintah berpendapat jika akan dibahas atau direvisi harus disesuaikan dengan konteks yang masih aktual saat ini sehingga disepakati dibentuk panitia kerja atau panja untuk pembahasan lanjutan. 2024 kita menunggu untuk dibahas tapi belum sempat, belum ada undangan, dan kemudian dari DPR RI ya, dan kemudian kita baru menerima kemarin tanggal 20 Agustus, ya otomatis kita menghormati untuk datang hadir sini, dan kami tadi menyampaikan ada dari dim-dim tersebut ada yang sudah nggak relevan lagi. Tadi sudah saya sampaikan di dalam, mungkin rekan-rekan juga mengikuti. Setelah itu pemerintah tentunya berpendapat kalau memang mau dibahas revisi undang-undang pilkada tersebut, ya sesuaikan dengan yang masih aktual dengan konteks saat ini. Dan kami menyepakati untuk dibentuk panja dan dibahas di tahapan berikutnya. Tahapan berikutnya seperti apa, panjanya seperti apa, itu bicaranya teknis, nah silakan nanti ikutin. Iya, pagi hari ini selain juga pakar hukum tata negara, kita juga menghadirkan Bang Masinton Pasaribu, ini politikus PDI Perjuangan. Selamat pagi, Bang Masinton. Ya, selamat pagi. Bang, ya. Berarti PDIP pagi. Baik, Bang Masinton, PDIP menjadi satu-satunya partai kemarin yang tidak setuju dengan RUU Pilkada. Bagaimana sikap PDIP sekarang? Apakah tetap akan sejalan dengan putusan MK atau seperti apa, Bang? ya kami tidak sependapat lah dengan kemarin di Balik yang melakukan pembahasan bersama dengan pemerintah. Nah, tentu ada beberapa poin ya yang kami harus catat ketika putusan MK nomor 90 tahun 2023 itu kan tidak ada respon apa-apa dari pemerintah dan DPR dengan melakukan pembahasan revisi undang-undang tentang Pilpres itu. Nah, kemudian ini berbanding terbalik dengan putusan MK nomor 60 dan nomor 70 tahun 2024 kemarin. Balik begitu dan pemerintah begitu cepat dengan dalih katanya bahwa ada surpres 9 Januari tahun 2024 lalu. Nah, tentu menjadi soal adalah karena usulannya datang dari DPR, daftar isian masalah secara prosedur daftar isian masalah itu oleh pemerintah. Nah, DIM yang dibawa kemarin itu masih DIM yang lama. Jadi tidak ada berkait dengan terkait dengan putusan MK itu. Nah, itu jadi secara prosedur dan secara substansi pembahasan materi juga salah. Prosedurnya itu salah karena secara formil ya berdasarkan surpres surat presiden bulan Januari lalu 2024, kemudian daftar isian masalahnya juga tidak ada perubahan itu. Nah, jadi kemudian ini disiasatin aja, dicantelkan pembahasan itu tanpa ada perubahan daftar inventaris masalah yang disediakan oleh pemerintah. Nah, jadi kami berpandangan secara formil itu tidak terpenuhi dalam tata cara pembentukan prosedur perundang-undangan kita, dan juga secara substansi atau materi juga itu bermasalah karena mensiasatin putusan MK itu dengan masuknya materi baru seperti itu. Nah, jadi tentu bagi kami tidak bisa sependapat dengan pembahasan di Balik kemarin. Itu yang kami sampaikan. Bang Masinton juga di akhir rapat juga mengatakan bahwa kita ini menjadi saksi dan pelaku keburukan demokrasi. Bisa dijelaskan, Bang, maksudnya, Bang? Iya, ini kan jelas ya. Saya secara moral dan politik ikut dalam keburukan itu ketika saya
bersependapat dengan itu, maka saya ingatkan, ini kita berada dalam situasi yang sangat darurat dalam berkonstitusi, dan semangat kita menegakkan konstitusi, demokrasi itu sudah nggak ada lagi, gitu loh ya. Nah, artinya apa? Putusan MK kemarin, ya, itu kan jelas-jelas ingin meluruskan dan menyelamatkan suara rakyat, menyelamatkan demokrasi ini kembali dengan cara konstitusional. Nah, kemudian ya seketika itu cuman baru 1 hari, beberapa jam kemudian pemerintah dan DPR menyikapin itu dan kemudian meniadakan itu. Nah, gitu loh. Nah, itu yang bagi kita, ya inilah kita berada dalam satu titik nadir ya, bahwa konstitusi dan demokrasi kita sedang tidak baik-baik saja dan berpotensi dibunuh demokrasi itu sendiri. Bayangkan, saya nggak tahu ya, itu kemarin ada, nggak pernah itu dalam rapat-rapat DPR itu ya, ada BRIMOB. Nah, kita nggak tahu apakah itu dikerahkan oleh pemerintah ya, atau siapa yang mengerahkan itu, kita nggak tahu. Apa urgensinya itu? Ya. Begitu loh. Oke. Kalau kita melihat apa langkah dari PDI Perjuangan sendiri nantinya terkait RUU Pilkada ini, karena kan salah satu yang dirugikan kan PDI Perjuangan yang tadinya mendapat angin segar bisa berlaga di Pilkada Jakarta, tapi ini nampaknya juga menutup pintu begitu ya, tertutup pintunya jadinya. Iya, bernegara itu kan berkonstitusi, ya. Putusan MK itu ya berlaku buat siapa saja, gitu, sepanjang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh putusan MK kemarin. Dalam putusan MK nomor 90 tahun 2023 terkait syarat pencalonan calon presiden dan calon wakil presiden, putusan MK itu bisa langsung digunakan tanpa melalui mekanisme peraturan KPU. Maka hal yang sama ya harus berlaku dalam pemilihan kepala daerah ini, menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 ini. Jadi ya kita akan menggunakan putusan MK ini, bahwa kita menjunjung tinggi konstitusi, kita bekerja dan bergerak itu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, seperti itu. Jadi kami akan mendaftarkan calon-calon kepala daerah kami di seluruh daerah Indonesia dengan menggunakan putusan MK nomor 60 ini. Oke, saya ingin ke Bang Ferry sekaligus tadi memperbaiki tadi katanya ya, bukan menyanggah ya. Mengingatkan. Tapi saya minta juga pendapatnya soal hal ini. Jika kemudian PDIP tetap menggunakan dasar putusan MK untuk mendaftarkan calonnya, apakah itu masih bisa dibenarkan meskipun nanti hari ini di paripurna misalnya disahkan? Ya, semua orang tidak boleh lupa, termasuk DPR, terhadap undang-undang yang dia buat sendiri. Pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyebutkan sifat putusan MK itu final yang sekaligus binding, mengikat. Mengikat siapa? Mengikat semua orang termasuk DPR dan pemerintah. Nah, ya putusan MK itu yang menjadi pedoman. Dan jangan lupa juga ketentuan Undang-Undang 12 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dengan segala turunannya menyebutkan bahwa tugas ketika mau mengubah undang-undang, buat undang-undang yang baru dari DPR itu adalah salah satunya mematuhi putusan MK, menyesuaikan putusan MK itu. Nah, sekarang ini tidak sesuai, ini melawan putusan MK. Jangan lupa undang-undang yang mereka buat sendiri kemana aja kemarin, gitu ya. Saya juga mengingatkan, dan itu pendapat yang terbaik menurut saya, pendapat Dr. Margarito Kamis di sidang MK itu ketika membahas apakah pendaftaran ini gagal, tidak hanya sekedar etik itu beliau menjelaskan, ya. Yang dia jelaskan kenapa kemudian kita harus pakai putusan MK walaupun MK diperdebatkan soal perubahan syarat usia itu, mengubah undang-undang itu. Itu sifatnya final and binding, tidak perlu lagi tanpa perlu diubah PKPU pun sudah harus berlaku. Jadi bagi saya kita semua harus menghormati putusan MK. Saya tidak senang dengan banyak putusan MK. Suka sekali-sekali.
tetapi kan tidak pernah memerintahkan atau mengajak melawan putusan MK. Ya. Kita hanya memperdebatkan dari mana bangunan analisa MK itu. Baik. Nah, bagi saya tidak hanya DPR dan pemerintah yang sedang bermain-main dengan apa yang mereka buat sendiri. Mereka saking konyolnya lupa dengan ketentuan yang mereka rancang sendiri. Coba contoh ya, kan dijelaskan tadi, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, bahwa menyesuaikan putusan MK. Mana di ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan yang menyebutkan bahwa DPR menyesuaikan putusan Mahkamah Agung? Dari mana datangnya? Oke. Jadi yang menyesuaikan putusan Mahkamah Agung, ya dia di bawah peraturan perundang-undangan, di bawah undang-undang. Jadi memang ini DPR dan pemerintah sedang maksain saja. Oke. Dan ini semua terpaksa, bahwa Mendagri baru tahu tanggal 20 kemarin gitu ya. Pemerintah pakai surpres yang lama, menterinya belum diganti. Gitu ya. Jadi ini betul-betul terlihat ya, bangunan politik itu yang terguncang, maka mereka ingin melawan, kurang lebih begitu. Kalau Bang Margarito yang di Pilpres, saya yakin kalau masih kita pakai pendapat itu, pendapat itulah yang paling tepat. Baik, tadi dikatakan juga oleh Bang Masinton bahwa sebenarnya secara substansi, secara prosedur ini salah. Sebenarnya kita juga pagi hari ini turut mengundang juga Bang Ahmad Baidowi yang kemarin juga sudah konfirmasi, Wakil Ketua Balik DPR RI yang sudah konfirmasi juga sudah hadir pagi hari ini, tapi ternyata tidak ada respon lagi. Saya mau ke Bang Margarito, kalau melihat tadi dikatakan substansinya, kemudian prosedurnya, ini banyak yang salah, banyak yang janggal nih Bang. Dari awal saya bilang prosedur ada masalah. Substansi itu wewenang DPR. Meskipun tidak ada di daftar inventaris masalah awalnya. Nah, itu yang tadi saya bilang. Di awal. Dari segi prosedur, ini ada soal. Karena itu tadi semuanya yang disuruh kita bicarakan itu ya. Satu. Yang kedua begini, hukum itu ada atau tidak dalam putusan hakim gitu ya, mengikat. Semua pasal mengikat, setan siapapun. Semua itu. Putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Undang-Undang Dasar pasal 24, begitu dia putus final. Tidak ada banding. Tidak ada kasasi. Titik. Termasuk mengikat DPR. Karena yang namanya karena ditujukan kepada semua orang. Yang saya mengerti mengenai dia harus disesuaikan. Ya kalau sudah dinyatakan konstitusional dalam track prosedur wewenang tidak bisa tidak, harus diikuti. Tapi nyatanya? Nyatanya seperti yang saya bilang dari awal tadi, ini mengambil alih wewenang orang lain. Kembali ke pasal misalnya undang-undang Pilpres dulu gitu ya, pasal putusan mengenai Pilpres dulu. Andai kata pada waktu itu Presiden dan DPR mau ubah jadi sah. Sayangnya, bukan sayangnya, kenyataannya mereka nggak ubah. Jadi pada titik ini, nah tapi ya sudah nanti Ferry bicara. Apa ya? Kira-kira beginilah, lu untung, lu ambil, lu rugi, lu tinggal. Kira-kira gitulah, kira-kira gitu ya. Karena ini dua kan substansinya sama ini. Dua-dua ini mengubah. Ya sekarang ini ubah, dulu juga ubah. Cuma yang dulu, sebut saja begitu deh. Nah, sama dia sekarang ini juga sebenarnya nih, gitu kan. Kalau kita balik di yang Mahkamah Agung, yang syarat batas usia. Kalau itu tidak salah kan diambil tuh. Yang MA. Yang MA kan? Ya, karena menguntungkan pihak lain. Terlihat seperti itu gitu kan? Ya, betul. Terlihat seperti itu gitu. Tapi kalau dikatakan Bang Ferry, saya perlu membahas ini. Pasal 24C Undang-Undang Dasar soal sifat putusan final itu, artinya tidak boleh diubah lagi oleh DPR. Kalau soal ambil kewenangan, saya kasih tahu ya. Oh enggak, yang pasal tunggu Bang. Soal ngambil kewenangan, pasal 20 Undang-Undang Dasar bilang kewenangan buat undang-undang itu kewenangan DPR. Tidak pernah ada wewenang presiden. Undang-undang kasih kewenangan tambahan lebih besar terhadap presiden dibandingkan DPR. Kalau ada 5 tahapan, ya, perencanaan, penyusunan, pembahasan, persetujuan bersama, pengundangan,
4 hanya wewenang DPR. Pemerintah punya 5. Pemerintah bahkan bisa buat perpu, PP, Perpres. Jadi kewenangan legislasi yang ada di pasal 20 sudah dicuri habis-habisan oleh pemerintah. Bang Margarito diam saja. Tapi begitu Mahkamah Konstitusi marah-marah khusus untuk kali ini. Sedikit, Bang. Sedikit. Padahal pendapatnya yang paling benar yang kemarin. Singkat saja, Bang. Di pasal 20, DPR tidak bisa bikin undang-undang tanpa pemerintah. Karena bahas undang-undang itu mesti dibahas bersama dengan pemerintah. Tapi kewenangannya tidak boleh paling banyak. Nampaknya memang cukup alot ya kalau membahas mengenai hal ini ya. Ikut membahas ya, bersetuju bersama tapi jangan lebih banyak kewenangannya. Kewenangan pembentukan undang-undang itu diletakkan pada DPR, tapi dibahas bersama dengan Presiden. Tanpa keikutsertaan DPR tidak bisa. Kewenangan mengenai hal ini juga pastinya akan berlanjut juga ya, karena memang selalu bisa ditambah melalui undang-undang. Baik, terima kasih banyak Bapak sudah hadir pagi hari ini juga memberikan informasi yang sangat clear kepada masyarakat juga. Terima kasih juga Bang Masinton sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu semuanya. Assalamualaikum. Salam.